Kemudian yang kedua adalah at-tandin, yang artinya ya adalah pengorganisasian. Ya, sebagaimana saya katakan bahwa pada minggu yang lalu saya sampaikan manajemen itu terdiri dari POAC. Ya. P-nya adalah planning, yang kedua adalah organizing. Ya, di dalam manajemen Islam pun sama. Ya, yang kedua adalah organizing atau melakukan pengorganisasian. Dengan kata lain, maka seorang manajer dia harus dapat membagi tugas dengan cara adil dan seimbang. Ya. Sebuah landasan dasar dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 103 dikatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, wa'tasimu, maka berpegang teguhlah kamu semua bihablillah, dengan tali Allah, jami'a semuanya, wa la tafarraqu, dan dilarang untuk bercerai-berai. Oleh karena itu, apalah artinya sebuah organisasi, apalah artinya sebuah perusahaan manakala karyawan-karyawannya, pegawai-pegawainya dia tidak melakukan ya kerja sama yang baik antara satu dengan yang lainnya. Lebih-lebih seorang manajernya, seorang pimpinannya tidak memberikan pembagian tugas-tugas secara adil dan seimbang ya. Oleh karena itu nanti bertentangan dengan ayat tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu ya. Kemudian yang ketiga ya disebut dengan at-tantik, yang artinya adalah pelaksanaan. Ya, yang artinya adalah pelaksanaan. Setiap organisasi, setiap perusahaan mengharapkan bahwa karyawannya ketika sudah diberikan tanggung jawab ya, karyawan itu mampu mempertanggungjawabkan dengan baik. Artinya mampu bekerja dengan baik. Oleh karena itu ya, tentunya diharapkan di dalam sebuah pelaksanaan terkait dengan tugas dan tanggung jawab, maka seorang karyawan, seorang pegawai mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, landasan dasarnya ayat 208 ya, dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kamu sekalian fis-silmi, ke dalam Islam, kafah, secara semua, secara totalitas. Dengan kata lain bahwa ya ketika seseorang sudah terlibat, sudah masuk ke dalam sebuah organisasi, sudah masuk ke dalam sebuah perusahaan, maka dia harus ya bertanggung jawab ya apa yang sudah menjadi kewajiban dia. Ya, apapun yang menjadi kewajibannya harus dilaksanakan dengan maksimal. Ya, jangan setengah-setengah. Maka perintahnya adalah masuklah Anda secara kafah. Bukan hanya sikap dan perbuatannya, akan tapi pikirannya pun Anda harus masuk. Ya, artinya sama-sama kita memikirkan organisasi atau perusahaan tersebut. Ya, itu manajemen menurut Islam. Kemudian yang keempat adalah ar-riqobah, yang artinya adalah melakukan evaluasi. Apalagi dalam ajaran Islam ini amat sangat dianjurkan atau diperintahkan ya, sebagaimana di dalam surat Al-Hasr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, ada lagi dalam ayat lain dikatakan ya ayyuhalladzina amanu ya ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian yang artinya adalah bahwa ya setiap individu itu harus melakukan sebuah kontrol, sebuah evaluasi. Ya, dikatakan evaluasi itu adalah setiap saat. Ya, setiap saat harus melakukan evaluasi. Sebelum melakukan aktivitas itu harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu. Ya, apa tujuannya? Tujuannya adalah agar aktivitas itu berjalan secara maksimal. Ya, sebab kalau tanpa evaluasi, ya,
maka ya saya yakin segala kekurangan ya akan lebih banyak dibandingkan dengan seseorang ketika mau melakukan sesuatu, dia harus mengevaluasi terlebih dahulu. Itulah manajemen ya di dalam sebuah Islam ya. Jadi prinsip umum manajemen dengan prinsip-prinsip yang ada di dalam Al-Qur'an tentunya ya ini sejalan ya dengan baik. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan prinsip manajemen di dalam Al-Qur'an ya. Salah satunya adalah ada efektif ya. Kemudian berikutnya ada efisien. Teman-teman yang saya banggakan bahwa ya ketika kita berbicara prinsip itu adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang ketika dia masuk ke dalam kelompoknya atau anggotanya, ya tentu dia berupaya dengan semaksimal mungkin bagaimana ya supaya aktivitasnya dapat berjalan dengan efektif. Lalu pertanyaannya adalah apa itu efektif? Ya, efektif itu kalau menurut saya adalah tepat. Ya, kalau efisien itu adalah cepat. Suatu contoh saya gambarkan begini: ketika Anda ya hendak melakukan kunjungan ke Solo, ya dari Jakarta ke Solo, tentunya Anda banyak pilihan untuk menuju ke sana, ya. Banyak sarana untuk menuju ke sana. Contoh misalnya, apakah dengan pesawat, apakah dengan mobil pribadi, ya, ataukah mobil umum, atau dengan motor dan seterusnya. Ya. Akan tetapi ketika Anda memilih, ya, Anda menggunakan pesawat, ya, mungkin ini adalah sarana yang tepat untuk Anda, ya, atau saya katakan efektif untuk Anda. Akan tetapi belum tentu yang Anda pilih itu adalah efisien. Maka inilah bedanya Anda efektif dengan efisien. Lalu efisien itu ada dua nanti. Ada efisien terkait dengan waktu, ada efisien terkait dengan materi atau uang. Maka ketika Anda berbicara efisien terkait dengan waktu, ya saya katakan iya. Anda memilih pesawat itu adalah cocok. Kenapa? Karena pesawat ya dari Jakarta ke Solo itu hanya membutuhkan 1 jam, 1,5 jam ya, kurang lebihnya. Jadi lebih efisien waktu. Akan tetapi kalau kita berbicara efisien uang, tentunya ya uang yang Anda keluarkan ya lebih banyak dibandingkan Anda menggunakan sarana yang lain, mobil tentunya. Maka belum saya katakan bahwa efisien di dalam materi atau uang tadi, tapi efisien di dalam waktu. Ya, itulah yang dimaksud dengan prinsip di dalam sebuah manajemen. Jadi ada efektif, ada efisien. Berikutnya adalah bahwa prinsip di dalam manajemen itu adalah tidak boros. Ya, jadi dalam manajemen Islam itu melarang bahwa seseorang itu berlaku boros. Ya, dalam sebuah perusahaan atau organisasi, ketika Anda menjadi seorang pemimpin, ya Anda mengeluarkan uang, mengeluarkan anggaran yang tidak sesuai dengan kapasitasnya, kebutuhannya, maka itu dikatakan boros. Maka di dalam ajaran Islam tidak diperkenankan bahwa seorang manajer, seorang karyawan dia berlaku boros. Itu adalah bagian dari prinsip manajemen. Kemudian berikutnya prinsip manajemen di dalam Islam itu ada istilah musyawarah, ya musyawarah. Oleh karena itu, ya saya katakan, ya setiap organisasi, setiap perusahaan maka hendaknya ketika ada sebuah permasalahan maka harus dilakukan dengan musyawarah. Ya, walaupun permasalahan itu adalah permasalahan kecil menurut orang lain, akan tapi harus menggunakan musyawarah. Dengan musyawarah maka ya insya Allah akan dapat mudah untuk menemukan solusinya. Ya, oleh karena itu di dalam syariat Islam maka diajarkan tentang bermusyawarah. Kemudian berikutnya adalah terkait dengan prinsip manajemen adanya kebersamaan.
saya katakan tadi bahwa ya tujuan daripada organisasi atau perusahaan itu harus ada kerjasama yang baik, adanya kebersamaan yang baik. Apalah artinya sebuah organisasi kalau ternyata di dalamnya ya setiap individu melakukan pekerjaan masing-masing, ya tidak adanya kerjasama dengan baik. Padahal kalau kita berbicara organisasi itu adalah bagaikan anggota tubuh kita. Ya, kalau yang satu sakit maka yang lain maka tentu tidak akan merasa nyaman, merasa enak. Maka tentunya begitupun dalam sebuah perusahaan. Kalau yang satu belum selesai maka tentu yang lain tidak akan bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik. Oleh karena itu yang belum selesai ini maka tentunya harus dimotivasi, didorong dengan baik, diarahkan dan seterusnya sehingga manajemen dapat berjalan dengan baik. Oke, saya kira itu ya yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.